Selamat datang di Gunung Api Purbo Ngelanggeran, gunung yang terbentuk dari letusan bawah laut jutaan tahun lalu. Hari ini saya berangkat dari Magelang untuk menjelajah salah satu destinasi geowisata terbaik di Yogyakarta. Dari Magelang, kita menempuh sekitar 2,5 jam perjalanan menuju Ngelanggeran. Rute ini menyuguhkan pemandangan sawah, perbukitan, dan jalanan khas pedesaan Yogyakarta. Ditemani sinar mentari pagi hari, kita mengerus jalan Yogyakarta perlahan. Satu setengah jam perjalanan dan akhirnya kita memasuki wilayah Gunung Kidul. Setelah sekian lama kita tidak melewati jalanan ini, akhirnya kita bernostalgia melewati jalanan nan panjang dan menanjak ini, tetapi dengan destinasi yang berbeda. Perjalanan 2,5 jam sudah kita lalui dan akhirnya kita sampai di Gunung Api Purbo Ngelanggeran. Sesampainya di base camp, kita harus membeli tiket masuk seharga 15.000 per orang dan bisa dibayar menggunakan cash ataupun QRIS. Nama titik itu tadi. Apa tadi kamu kasih dia? Sin, Imani nggak ngegas Imani. Aku tuh bisa Selesai melakukan registrasi dan kita siap untuk mendaki. Aku tuh merasa Abi kamu ini juga aku bawa Nadine juga bakal kayaknya Nadine nggak sih? Iya, aku kan Nadine sama Dina berapa? Iya, dia bawa Nadine orang lain. Tapi emang cuma Sekarang kita sudah sampai di Gunung Api Purbo Ngelanggeran. Gunung ini punya banyak spot menarik.
ada batu-batu besar dengan bentuk unik yang diyakini punya cerita tersendiri. Formasi ini terbentuk dari lava andesit jutaan tahun lalu. Di sini juga kita bisa bertemu dengan warga lokal yang menjaga kearifan tradisi. Langkah pertama di jalur pendakian langsung memperlihatkan batu-batu raksasa berwarna hitam yang menjadi saksi bisu aktivitas vulkanik jutaan tahun lalu. Jika diperhatikan, beberapa batu menampilkan gambar atau pola di permukaannya. Adalah jalur pendakian menuju ke puncak Gunung Api Purbo Nglanggeran. Trekkingnya tidak terlalu terjal dan akses jalannya yaitu berbatu dan bertangga. Dan kalian bisa melewati jalan-jalan kecil yang membelah batu-batu besar nan unik ini. Kita akan disuguhkan dengan trek yang berupa lorong-lorong kecil di antara batu-batu besar yang berhimpitan. Meski jalurnya cukup menantang, di sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan pepohonan yang asri dan ekosistem yang masih terjaga dengan baik. Sesekali kita juga bisa melihat hewan liar seperti monyet yang hidup bebas di habitat alaminya. Belum kok ya. Yang ke sana dulu. Ya,
Klarifikasi. Klarifikasi. Woi. Woi. Aduh. Woi. Belum itu pasti akan. Hah? Ini apa? Gunung Bagong. Pendakian kini telah sampai di pos 1, yaitu Puncak Bagong. Dari sini kita bisa melihat pemandangan kota Jogja yang terlihat indah dari ketinggian. Meninggalkan pos 1, kami terus mendaki. Jalur tanah menanjak dan makin menantang. Tapi udara sejuk pegunungan seakan menjadi penghibur yang menenangkan langkah. Au. Di pos 2 terdapat sebuah sumber mata air bernama Comberan yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Kami pun merasa tertarik dan seolah terpanggil untuk melihatnya secara langsung. Trek yang kami lalui masih mirip dengan jalur awal pendakian. Namun, semakin masuk ke dalam, jalurnya semakin sulit dilalui. Akhirnya, kami memutuskan untuk kembali ke jalur utama pendakian. Ya wes lah, nggak usah. Seperti sebuah oase di tengah pendakian, kami menemukan sebuah warung yang berada persis di bawah puncak. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak, mengisi kembali tenaga sambil berbincang dengan ibu penjual. Dari obrolan singkat itu, kami mendengar kisah dan perjuangannya selama berjualan di sini. Ini nggak lewat nanti. Tapi kan memang
gaya jual yaitu yang lorong sempit tadi. Iya. Maksudnya kalau apa namanya naik terus lihat batu-batu besar, kecil, sempit gitu tuh kayaknya estetik gitu loh Bude. Iya, Gitu. Makanya Nah, di gunung lain kan nggak ada seperti itu. Lah nggih. yang dijual kan itunya. Ya, salah satu keunikan Gunung Api Perkasa kan itu. Dan juga pemandangannya di atas bagus sekali. Nggih. Dari kota Wonosari itu muter kota Jogja, kota Klaten. Anu ya 360 ketok sedanten. Enggak, yang sebelah sana enggak. Oh. Terhalang kampung itu dan tebingnya tingginya sama dengan di sini. Pak. Jadi yang Hmm. sebelah sana enggak bisa lihat. Nah, iki koyo ngene yo asri banget padahal watu-watu kabeh lho. Ya, apalagi di puncak nanti Mbak tebing-tebingnya bagus. Lah nggih. Apa Mbak ya? Belum lah ini baru sekali ini Bude. Bagus sekali di puncak Mbak. Oh. Maksudnya kan batu-batu karang gede-gede ya. Nek kayak neng Gunung Kidul kan gersang. Ini tuh enggak. Ya, kalau di sini kalau kemarau panjang ya Mbak, ya gersang sih, tapi enggak berapa kenyangnya. Ya daun-daun itu yang meranggas sebagian, tapi sebagian juga enggak. Lah nggih. Budenya juga sendirian di sini. Berarti sepanjang jalur trekking ini Bude ya sendirian. Turun ke sana nggak ada? Enggak ada, iya. Ya, cuma kan ini Mbak, saya dulunya niatnya itu pertama ya cari rezeki, keduanya nolongin orang-orang yang kesusahan gitu. Nggih, Bude. Jadi walaupun sepi ya saya tetap main. Syukur dapat rezeki, kalau enggak yang penting aku sehat gitu aja. Lah nggih. Lah mbayangke Bude wirawiri bendinten ngoten ya. Mendinten yang buat tenang. Tapi kalau libur ya libur semesteran, libur lebaran tuh ya tiap Setelah mengisi kembali tenaga, kami melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di pos 5 Gunung Api Purbo Kelanggeran. Pos 5 ini berada sejajar dengan puncak sejati Gunung Purbo. Namun, jalur menuju ke sini cukup menantang karena tertutup oleh tanaman liar. Ibu penjual tersebut sempat memberitahu kami bahwa kami bisa beristirahat di pos 5 ini karena di sini terdapat sebuah gazebo dengan pemandangan yang luar biasa indah. Sekarang kita sudah sampai di pos 5. Pos 5 ini sama tingginya dengan puncak sejatinya Gunung Purbo Kelanggeran ini. Dan itu adalah puncak sejati dari Gunung Api Purbo Kelanggeran. Nanti kita akan ke sana. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak sejati. Udara sejuk khas pegunungan menemani langkah kami sepanjang jalur pendakian. Oh ya, buat kalian yang ingin mendirikan tenda, di sini juga tersedia area camping yang bisa digunakan untuk bermalam. Akhirnya sampai di puncak. Udara sejuk, angin sepoi-sepoi, dan pemandangan yang luar biasa. Kalau cuaca cerah, kita bisa melihat garis pantai selatan dari kejauhan.
menanjak dan kita sudah beristirahat cukup lama, jadi tenaga kita juga sudah pulih, sedikit pulih, dan sekarang kita mau turun karena udah makin sore dan udah makin sepi juga. Mari pulang. Setelah turun dari pendakian, kami menyempatkan diri mampir ke Embung Langgeran untuk menikmati matahari terbenam. Namun, sayangnya cuaca tiba-tiba berubah dan senja pun enggan menampakkan diri. Danau buatan ini terletak sekitar 1 km dari Gunung Api Purbo. Dari sini kita bisa melihat batu semar yang penuh dengan cerita mitos. Menurut kepercayaan warga sekitar, batu ini memiliki kekuatan dan kisah yang dipercaya secara turun-menurun. Itulah perjalanan kita dari Magelang ke Gunung Api Purbo Langgeran. Sebuah pengalaman luar biasa yang menggabungkan alam, sejarah, dan budaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk petualangan berikutnya.